di 3s2 dan disambung dengan 3p4. Walaupun di sini 3p6, walaupun di sini 3p6, namun 3p4 itu sudah termasuk dari 3p6, asal saja ia tidak melebihi. Kalau tadi ini melebihi misalnya 3p7, nah ini tidak tepat ya teman-teman. Namun kurang dari 6 berarti ini dikatakan tepat. Nah, yang keempat AR. AR itu 18. Nah, tadi 10 berhenti di sini, lalu 12 berhenti di sini, dan 18 berhenti di 3p6. Nah, selanjutnya seharusnya 4s2 tepat, dan setelah 4s2 3d10. Sama kasusnya seperti yang ketiga, di sini 3d7, di sini 3d10. Nah, karena hanya kurang tidak melebihi, nah ini juga kita katakan tepat. Yang kelima, KR. KR itu 36 ya teman-teman. Tadi di sini berhenti di 18, di sini 20, di sini 30, dan di sini 36. Nah, seharusnya itu 5s2 dan di sini 4s2. Langsung saja kita katakan tidak tepat. Nah, yang tepat dari antara kelima ini di nomor 3 dan 4. Dan opsinya ada di option D. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini mengatakan atom fosfor memiliki nomor massa 31 dan neutron 16. Fosfor dalam tabel periodik terletak pada golongan. Nah, di sini kita diberitahu nomor 4 ya teman-teman. Kita diberitahu bahwasanya fosfor memiliki nomor massa 31 dan kita anggap X ya, karena kita tidak diberitahu berapa nomor atomnya. Nah, di sini neutronnya itu dikasih tahu yaitu 16. Nah, di sini untuk mencari nomor atomnya, nah di sini tinggal cari saja bilangan yang berapa apabila dikurangkan dengan 31 hasil 16. Nah, di sini saya dapat 31 dikurang 15 sama dengan 16. Nah, maka dari itu si X atau bisa dikatakan si nomor atom itu adalah 15 ya teman-teman, 15. Nah, dalam proses seperti ini, seperti yang nomor 1, nomor atom sama dengan proton sama dengan elektron. Nah, nomor atomnya 15, protonnya 15, dan elektronnya pun 15. Kenapa saya katakan 31 kurang 15 sama dengan 16? Nah, rumus untuk mencari neutron itu adalah neutron sama dengan nomor massa dikurang proton. Nah, si proton itu adalah nomor atom. Maka dari itu sama saja kita mencari proton, kita juga mendapatkan si nomor atom. Nah, di sini elektron telah kita jumpa yaitu 15. Dalam soal ditanya fosfor dalam tabel periodik terletak pada golongan. Nah, kita untuk mencari golongan, kita harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu elektron yang telah kita dapat. Nah, 15 fosfor kita konfigurasikan 1s2, 2s2, lalu ada 2p6, lalu ada 3s2. Sudah 12 ya teman-teman. Dan sekarang kita masukkan 3p3. Nah, 2, 4, 10, 12, dan 15. Nah, di sini untuk menemukan golongan, kita tinggal lihat saja kulit terakhir yang ada dalam elektron tersebut apa. Nah,
kulit terakhir dalam fosfor itu adalah P. Maka dari itu P mengatakan kalau setiap yang berakhiran P itu akan terletak pada golongan A. Nah, kalau mencari itu terletak di mana? Bagaimana bang? Nah, caranya dengan menjumlahkan elektron pada kulit terakhir P dijumlahkan dengan kulit terakhir S. Nah, 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Nah, jadi golongan dari si fosfor terletak pada 5A. 5A jawabannya ada di option C. Nah, kita masuk ke soal yang kelima. Soal yang kelima, unsur Ti memiliki nomor atom 21 dan nomor massa 45 dalam tabel periodik terletak pada periode. Nah, di sini kita langsung sudah dikasih tahu si nomor atomnya, yaitu si elektronnya juga. Nah, jadi di nomor 5 21 Ti sama dengan, kita konfigurasikan agar kita dapat mencari letak periodik ataupun periode dari si unsur ini. 1s2, 2s2, lalu 2p6, lalu ada 3s2, lalu ada 3p6, lalu 4s2. Sini udah 2, 4, 10, 12, 18, 20, dan tinggal satu lagi kita memerlukan yang namanya 3d1 karena kurang 1. Nah, dalam soal ditanya terletak pada periode. Nah, di sini hanya ditanya periode letaknya di si unsur Ti ini. Nah, untuk mencari periode, kita tinggal melihat kulit terluar yang angkanya paling besar. Nah, sini kan kulit terluarnya sebenarnya D. Namun, sebelum D ada S yang kulitnya itu adalah kulit terluarnya itu terletak pada kulit yang keempat. Maka dari itu, si 21 Ti terletak pada periode keempat, dan jawabannya ada di option B. Nah, kita masuk ke soal yang keenam. Tuliskan aturan pengisian elektron menurut prinsip Aufbau. Nah, secara singkatnya saja, prinsip Aufbau adalah prinsip yang mengatakan kalau elektron harus mengisi pada orbital dari tingkat energi terendah ke tingkat energi tertinggi. Nah, jadi susunan elektron ini termasuk dari susunan prinsip Aufbau. Maka dari itu, secara ringkas, Aufbau mengatakan kalau dalam proses pengisian orbital harus dimulai dari tingkat elektron terendah ke elektron tertinggi, seperti yang telah kita tulis pada kertas ini. Kita masuk ke soal yang ketujuh, di mana soal ketujuh diminta tuliskan aturan pengisian elektron menurut aturan Hahn. Nah, di dalam aturan Hahn dikatakan kalau dalam orbital tingkat energi yang sama, apabila pada proses pengisiannya elektron harus diisi secara tunggal terlebih dahulu, tidak boleh langsung secara bersamaan. Nah,
Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah,